Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam sosialisasi dan informasi tentang COVID-19 bersama saya Sri Wahyuni dari Program Studi Manajemen Universitas Terbuka. Jadi virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyerang sistem pernafasan yang gejalanya dimulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Virus corona merupakan jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa pertama kali yang terjadi di Wuhan, negara Cina pada Desember 2019 yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Meski disebabkan oleh virus dan kelompok yang sama, yaitu coronavirus, namun COVID-19 memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam waktu yang sangat cepat. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan pada pernafasan. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah sebanyak 6.069.255 orang dan dengan jumlah kematian sebanyak 156.695 jiwa. Jadi sebegitu bahayanya yang diakibatkan dari COVID-19, terutama untuk lansia, ibu hamil, para perokok, orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit bawaan tertentu, dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu biasa, yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek, dan disertai sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh atau bahkan makin memberat. Bagi penderita COVID-19 dengan gejala berat, bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala lain yang bisa muncul dari infeksi virus corona meskipun lebih jarang adalah diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya mengecap rasa dan bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Tindakan apa yang dapat kita lakukan jika kita terpapar COVID-19? Pertama, segera lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jika memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi secara terpisah. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ketiga, istirahat dan minum air putih yang cukup sambil memantau gejala yang mungkin muncul dengan menghubungi dokter atau petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan jika gejala dirasa semakin memberat. Keempat, beritahu kontak dekat. Hal ini diperlukan agar orang-orang yang pernah kontak dengan kita dapat melakukan hal yang sama untuk mencegah terjadinya penularan kepada orang lain yang lebih banyak. Kelima, selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan sarung tangan bila sedang bersama dengan orang lain. Kemudian menjaga jarak fisik dengan orang di sekitar, hindari berbagi barang-barang, contohnya dengan barang-barang alat makan atau alat mandi. Keenam, tutupi batuk dan bersin dengan tisu bersih. Segera buang tisu bersih ke dalam tempat sampah dan lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun sampai bersih. Ketujuh, membersihkan permukaan yang sering disentuh secara berkala. Dengan melakukan disinfeksi permukaan pada barang-barang yang sering disentuh, hal ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penularan kepada orang lain yang lebih banyak. Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari terpaparnya COVID-19? Jadi saat ini pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi COVID secara bertahap. Hingga Juni 2022, data menunjukkan sebanyak 96,6% penduduk di Indonesia telah menerima vaksin dosis pertama dan sebanyak 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua
dan dengan tambahan sebanyak 23,59% bahwa penduduk Indonesia sudah menerima vaksin booster. Vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan demikian, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Vaksin merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah penularan COVID-19. Namun selain itu, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi rujukan untuk mencegah terpaparnya dari COVID-19. Di antaranya, 1. Dengan menerapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan tidak keluar rumah jika tidak mendesak. Kedua, selalu menggunakan masker selama beraktivitas di tempat umum. Ketiga, rajin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga, beristirahat cukup, dan mencegah stres. Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit dengan gejala demam, batuk, dan pilek. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk, kemudian langsung buang tisu ke tempat sampah dan segerakan mencuci tangan dengan air dan sabun. Kedelapan, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Demikian sosialisasi seputar COVID-19 beserta penanganannya. Semoga informasi ini dapat berguna dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan demikian kita bisa saling melindungi dan menjaga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.